Arisan bukan istilah asing bagi kaum wanita. Selain berkumpul, mereka juga mengeluarkan sejumlah uang untuk dimenangkan. Nama-nama mereka tertulis dalam gulungan kertas, lalu dikocok dan keluar satu nama sebagai pemenang. Nama yang keluar ini berhak untuk memenangkan sejumlah uang tadi. Nah pemirsa, inilah kegiatan arisan yang dilakukan di kota-kota kecil. Lalu bagaimana dengan arisan wanita-wanita metropolitan yang konon katanya sih diselenggarakan di tempat-tempat mewah dengan nilai arisan uangnya jutaan rupiah. Arisan bukan istilah asing bagi masyarakat di pedesaan. Kegiatan yang biasanya dilakukan sebulan sekali ini biasanya dipenuhi oleh sekumpulan wanita yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang. Nama mereka ditulis di atas secarik gulungan kertas, kemudian dikocok. Dan keluarlah satu nama yang jadi pemenangnya. Tak cuma wanita, kaum lelaki ternyata juga banyak yang menyukainya. Inilah salah satu kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat di pedesaan. Berkumpul dan bersosialisasi dalam kegiatan bernama arisan. Tapi, bagaimana dengan masyarakat perkotaan seperti Jakarta? Tak jauh beda dengan di pedesaan, kegiatan arisan ternyata juga menjamur di kalangan wanita metropolitan. Disinilah keunikannya. Di tengah kesibukan mereka sebagai wanita dengan latar belakang profesi yang beragam, tiba-tiba terlintas gagasan untuk membuat kegiatan yang biasa dikenal dengan nama arisan. Awalnya, kegiatan ini sengaja dibuat untuk sekadar berkumpul dan bersosialisasi antar teman. Tapi lama-kelamaan, komunitas ini terus berkembang dengan jumlah anggota yang mencapai ratusan orang. Ini sebenarnya aktivitas apa sih gitu loh, rame banget gitu ibu, perempuan ngumpul gitu. Kita tiap bulan tuh selalu bikin arisan, namanya arisan kita itu fitting room yang customer-nya ada 200 orang deh pengikutnya. 200 orang? Iya, kurang lebih. Fitting room adalah satu-satu perkumpulan arisan wanita-wanita metropolitan yang sudah terbentuk sejak 3 tahun lalu. Nama arisan fitting room diambil dari nama sebuah butik yang dimiliki oleh Susan, seorang pengusaha butik di Jakarta. Bersama sejumlah rekannya yang biasa hanya menghabiskan waktu nongkrong di kafe dan window shopping di mall, ia membentuk kegiatan arisan dengan alasan agar bisa sering bertemu teman sekaligus menjajakan barang dagangan di butiknya. Saya kan punya butik, terus saya punya customer, saya kan selalu pergi tiap 12 kali. Terus mereka ngumpul-ngumpul, terus saya bikin arisan klub gitu loh. Ya kan kita juga nggak mau, jadi kita maunya terus-terusan, terjalin hubungan, ketemu, ya kan. Sampai saat ini, jumlah anggota arisan fitting room sudah mencapai 200 orang. Anehnya, dari seluruh anggota itu semuanya terbilang aktif. Bahkan, semakin hari anggotanya semakin bertambah banyak. Aku udah 5 tahun ya saya rasa. 5 tahun? 4 tahun apa 5 tahunan gitu deh. Sejak fitting room berdiri, setahun saya belum ikut, setahun kemudiannya lah. Setahun apa 6 bulannya lah gitu. Dan berteman dengan Susan kan sudah cukup lama, terus dia bilang, yuk apa salahnya kita bikin arisan. Secara ekonomis, menabung di bank lebih menguntungkan. Tapi entah kenapa, ibu-ibu muda ini lebih suka mengatur keuangannya lewat kegiatan seperti arisan. Kata mereka, arisan bukan sekadar berkumpul dan mencari uang, tapi lebih dari itu. Arisan bisa dijadikan ajang untuk bersosialisasi. Apa sih serunya gitu kan, bisa nabung di bank daripada arisan misalnya kan, serunya apa gitu, edisi rupiahnya, suasananya, terus bisa tukar cerita ini dan itu kayak gimana? Aku rasa memang bener, nabung di bank itu bagus. Tapi kan kita hidup tuh perlu bersosialisasi, ya kan? Kita ambil itunya. Terus kita juga mungkin udah bosen ya di rumah, ngurus anak, ngurus suami, sekali-sekali kumpul dengan teman. Dan saya rasa banyak positifnya.
Kelompok arisan fitting room bukan satu-satunya di Jakarta. Lihat saja, di sejumlah kafe di mall yang banyak tersebar di Jakarta, setiap sebulan sekali mereka berkumpul dan dihadiri wanita-wanita dengan dandanan bak seorang model. Mulai dari pakaian, sepatu, tas, dan perhiasan berlian yang mereka kenakan. Semuanya dari merek-merek terkenal. Istilahnya brand minded. Nggak juga di kafe, kadang-kadang ada pengajiannya juga. Mereka yang menjadi anggota arisan ini punya latar belakang profesi yang beragam. Ada ibu rumah tangga, pengusaha butik dan salon, ada juga pengusaha perhiasan berlian. Selain itu, juga ada eksekutif muda, pekerja kantoran, sampai kalangan selebriti. Hampir semua peserta saya tuh semua ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kebanyakan ibu-ibu muda. Pengusaha. Pengusahanya cuma sedikit, yang ada kebanyakan ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu muda. Makanya ini enaknya kan arisan gini karena ada yang lawyer, jadi mungkin anggota ada yang butuh lawyer, kita punya pengusaha ya, pengusaha butik, pengusaha salon, pokoknya ibu-ibu lah punya usaha. Arisan juga ternyata banyak dilakukan oleh wanita-wanita metropolitan. Mereka adalah ibu-ibu muda dari kalangan kelas menengah ke atas yang kerap melakukan arisannya di tempat-tempat mewah dan kafe-kafe berkelas. Dan Anda perlu tahu pemirsa bahwa nilai uang arisannya pun mencapai jutaan rupiah. Dan yang membuat arisan mereka lebih menarik lagi, arisan ini kerap dijadikan ajang peragaan busana dan jual beli berlian. Pemirsa, inilah seluk-beluk arisan wanita-wanita metropolitan. Sudah terbayangkan bila ratusan wanita berkumpul di satu tempat? Pasti meriah dan seru. Ada saja yang mereka bicarakan, mulai dari urusan wanita, rumah, pekerjaan, sampai ke masalah-masalah pribadi. Obrolan seperti ini di kalangan kaum metropolitan dikenal dengan istilah ngerumpi. Wah, apa saja sih yang mereka omongin? Gosip nggak sih kalau arisan gitu? Oh pasti, kalau nggak gosip nggak enak. Harus gosip. Enggak lah. Rumpinya rumpi positif lah. Karena rata-rata di fitting room sendiri banyak yang kreatif. Banyak yang kreatif. Jadi kita juga nggak kerjanya menghabiskan duit suami tanpa. Tapi kan di sini banyak juga yang menghasilkan duit sendiri. Oh iya dong, justru itu kreatifnya di situ. Banyak juga yang kita bisa berkreasi, membuat kalung sendiri, bikin selendang, macam-macam. Di sela arisan itu, ada sebagian wanita yang menjajakan barang dagangannya. Mulai dari sepatu, tas, dan perhiasan berlian. Konon, semua barang yang mereka jajakan adalah koleksi-koleksi terbaru dan populer di mancanegara. Kalau ada yang satu yang... Ya saling menghargai lah sesama teman, ya kan? Kita selalu kalau apa-apa tuh berembuk gitu kalau mau ngambil keputusan apa-apa ya. Apa sih yang diomongin gitu? Ini kan tiap kali hari itu pasti ngobrol, ngalor ngidul. Perempuan tahu sendiri, barang, tas, baju, apalagi. Dalam setiap perkumpulan arisan seperti fitting room, terbagi menjadi beberapa bandar. Masing-masing bandar memegang jumlah uang setoran dengan nilai yang beragam. Mulai dari 250.000 sampai 5 juta rupiah dengan kemampuan finansial masing-masing anggotanya. Saya seterusnya sampai tua ya. Gitu loh. Karena kita tiap kita pembukaan baru kan kita arisan 12 bulan, itu selalu ada customer baru yang baru-baru. Ini sudah berlangsung berapa lama? Ini saya udah berlangsung 3 tahun. 3 tahunan. Dan komunitasnya ini aja? Bertambah. Ya kan tadinya saya bandar sendiri, terus jadi 3, nambah. Sekarang kita bandar udah 8 orang. Saya ikut yang 250. 250.000? Iya. Kan ada yang 5 CT tuh. Iya. Tapi saya nggak ikut itu.
Karena gini, aku udah ditunjuk jadi bandar yang segitu. Oh gitu, bandarnya ada 8 itu. Gitu. Oke. Sebelumnya gue bandar yang 2,5 juta, sekarang agak naik tahta, jadi bandar 5 juta. Arisan 5 jutaan. Wah, bisa dibayangkan bukan berapa jumlah yang bisa dikantongi. Sekali penarikan, ada yang totalnya mencapai 70 juta rupiah. Sementara yang 2,5 juta rupiah, sekali penarikan bisa meraup 27,5 juta rupiah. Wah, bukan jumlah yang sedikit kan? Yang 5 juta nih produk baru, jadi produk baru bagi ibu-ibu yang memang kemampuannya ada, dia mau ikutan yang agak besar ya. Kita baru ada yang 5 juta, dapatnya 70 juta. Yang main 14. Gede, bisa langsung leasing mobil dong. Ya sebagian gitulah ya, ketemu sama semuanya temen. Ya kan? Kita juga bagi-bagi karena kekuatannya orang mau ikut yang di mana, boleh mau ikut 500, 250 ribu, 5 juta, itu tergantung dari merekanya. Ya kita kalau nggak begini kan kapan lagi ya kita ngumpul ya, paling ketemunya cuma di mall ya kan. Kalau begini kan kita bagi orang yang usaha juga mungkin mereka bisa ya, kayak hari ini kita ada bazar ya kan, sangat menguntungkan gitu loh. Arisannya sebenarnya sih ada yang 250 ribu rupiah aja, sampai ada yang 2,5 juta. Sampai 5 juta? Sampai 5 juta. Banyak ya? Banyak, tapi ya dapatnya juga banyak, sekalian menabung. Karena pilihannya beragam, masing-masing anggota bebas memilih jenis arisan yang akan diikuti. Bagi yang kemampuan finansialnya memadai, tak perlu sungkan-sungkan masuk ke dalam kategori arisan yang 5 jutaan. Dan bagi mereka yang kemampuannya pas-pasan, juga tak perlu malu-malu masuk dalam arisan 250 ribuan. Yang murah-murah aja. Berapa 5 juta? Ya. Enggak lah, yang murah-murah aja. Enggak mampu yang mahal-mahal. Yang penting kan ketemunya sama teman-teman itu gitu loh. Tata cara arisan seperti fitting room tak jauh beda dengan arisan pada umumnya. Acara arisan ini juga digelar setiap 1 bulan sekali. Kalau ada yang membedakan, paling-paling pemilihan tempat dan jumlah setoran yang mencapai jutaan rupiah. Setiap bulan dikocok seperti biasa. Bandar-bandar itu? Bandar-bandarnya bulan pertama taruh di bank, kemudian setiap bulannya kita ngocok. Aksi kumpul-kumpul dalam gelaran arisan ternyata juga menjadi bagian dari gaya hidup ibu-ibu muda metropolitan. Ternyata bukan jumlah uang yang membuat mereka menggelar suatu arisan, tapi lebih kepada untuk kumpul-kumpul serta sosialisasi dengan teman-teman. Bahkan juga mungkin untuk menjalin bisnis yang lebih bisa menguntungkan lagi. Tapi ternyata pemirsa, dari bisik-bisik yang terdengar, tercium kabar bahwa dalam arisan-arisan seperti ini, sering sekali mereka menghadirkan gigolo sebagai selingan-selingan untuk memeriahkan suasana. Yang menarik dari arisan wanita-wanita metropolitan ini, selain memenangkan sejumlah uang, mereka juga kerap menggelar beragam acara. Semisal, les dansa, senam, sambil sesekali mengundang seorang pakar seks untuk memperoleh pengetahuan sex education. Seru juga ya. Ada, jadi kita kayak senam, terus kita main psikolog. Senam, les dansa itu. Iya, termasuk. Ya? Kita main lagi di psikolog, terus ada sex education. Sex education? Ada, kita panggil apa? Seputar hubungan suami istri di rumah supaya tidak boring. Penting kan? Iya. Di lain waktu, masing-masing anggota juga mengumpulkan barang-barang untuk dijual kembali kepada anggota. Tentu saja dengan harga yang lebih murah dibanding harga-harga di pasaran. Selain murah, mereka juga bisa saling tukar informasi soal barang-barang yang murah yang jadi kebutuhan mereka. Ya minimal 2 bulan sekali suka teman-teman, aku ada barang ini, barang itu, kita kumpulin jadi satu, oke kita buka gitu. Dan siapa yang punya kekreativitasan boleh dibawa, nanti teman-teman kalau emang setuju ya beli kalau cocok gitu. Tiap bulan kita ngumpul-ngumpul, ketemu orang,
dapat gosip kan, gosip. Terus udah gitu ada pameran-pameran segala macam, pokoknya seru banget deh. Ngomongin apa sih gitu loh? Ya macam-macam yang diomongin. Oh, ada seru banget deh, pokoknya nyesel nggak ikut. Meskipun aktivitas ini terbilang sangat menyenangkan, namun sebagian dari mereka juga mengaku kalau di sela kegiatan arisan, mereka jadi semakin konsumtif. Setiap lihat barang, sulit untuk tidak membelinya. Ya negatifnya ada juga. Apa tuh? Negatifnya jadi Cita-cita. sering belanja. Seperti ini. Ya, cerita si Jen boleh. Tapi di tempat kita sekarang mulai dulu mungkin waktu pertama atau 2 tahun berdirinya mungkin kan masih beradaptasi, masih baru. Si pada saling gitu. Lama-lama enggak. Dalam hal pesta, mereka termasuk dalam kalangan yang memang terbiasa dengan aktivitas yang syarat akan nuansa kesenangan dan keceriaan itu. Ketika salah satu anggota arisan merayakan ulang tahun misalnya, pestanya tak tanggung-tanggung dibuat dengan mewah, meriah, dan menarik tamu untuk datang. Macam-macam rumpi ada juga Jadi di sini tuh arisan kita tuh ada pengajiannya juga ada. Terus IO-nya juga ada gitu, kecil-kecilan. Beberapa teman di sini bandar-bandar tuh kita ada IO. Jadi gitu. kalau ada teman yang ulang tahun kita bikinin acaranya. Kemewahan inilah yang terkadang mengundang gosip miring tentang kegiatan arisan yang mereka lakukan. Katanya, di sela arisan, mereka kerap kali menggelar acara selingan yang bisa dibilang cukup mengejutkan. Kalian kan ini komunitas di sini kan nggak cuma melulu arisan. Misalnya juga ada party apa, ada ulang tahun, ada party apa, spesial apa. Kan biasanya kan suka kumpul tuh. Dan acaranya sering heboh tuh. Heboh sekali. Apa nggak sih dibilangin miring-miring gitu sama itu? Sebenarnya sih kita udah kebal ya diomongin. Tapi maksudnya pas ibu-ibunya tahu kehidupan kita, mereka tahu bahwa nggak ada yang aneh-aneh. Ada yang aneh-aneh gitu. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it, do it, do it, do it. Ya partinya bukan party yang gila-gilaan gitu lah. Partinya ulang tahun aja gitu. Cuma kan macam-macam di kita. Show-nya misalnya ada dancer, Fashion show. dancer. Karena banyak teman yang punya butik, jadi kita ambil produk mereka buat fashion show gitu. Bukan cuma itu. Isunya, ada sekelompok arisan wanita di Jakarta yang arisannya bukan memenangkan sejumlah uang, melainkan seorang laki-laki yang dijadikan taruhan. Lantas, apakah arisan seperti ini sudah bergeser dari makna arisan yang sebenarnya? Sekadar untuk berkumpul dan bersosialisasi. Ya enggak lah. Yang penting kan, ya pokoknya sekarang kan kita di mana-mana juga kalau emang mau macem-macem kan bisa aja. Pokoknya kita ya fun-fun aja selama positif-positif aja ya. Intinya mau kemana-mana kalau mau macem-macem sih bisa aja gitu loh. Kan ternyata Jakarta juga marak arisan-arisan itu. Gitu. Gue juga denger tuh apa sih? Kayak arisan-arisan gigolo. Gila, Ada yang kayak masa gitu. sih? Aduh, aku nggak sih dicap bagian dari itu. Ya enggak lah, anggota kita kebetulan udah hampir setengah anak-anak Jakarta, jadi tahu lah arisan ini. Ya ada ibu-ibu gitu, dari berbagai kalangan, ibu haji ada. Memang semua. siap. Lick my pussy and my crack. You might roll dubs, you might have G. But fuck that nigga, get on your knees. A bitch like me moans and screams. Nah pemirsa, inilah gaya hidup arisan wanita-wanita modern. Tidak hanya uang jutaan rupiah yang bisa dimenangkan, tapi juga butiran berlian. Memang jauh berbeda dari arisan yang biasa kita kenal. Tapi paling tidak, mereka tidak kehilangan makna arisan yang sesungguhnya, yaitu bersosialisasi dan jadi pembuktian diri bahwa wanita modern tidak hanya bisa berkutat di dapur. Gaya hidup arisan bisa dijadikan foreplay ke dalam gaya bercinta Anda. Nggak percaya pemirsa? Sama dengan konsep arisan, maka si pemenang pun berhak memenangkan undian arisan. Tapi bukan uang yang diperoleh, melainkan pemenang diperlakukan seperti seorang raja yang permintaannya harus diikuti. Tapi ingat, permintaan yang Anda ajukan harus bertujuan untuk meningkatkan gairah seksual bercinta Anda. Contohnya nih yang pertama, Anda bisa meminta pasangan untuk meninggalkan serta membuka baju satu persatu dengan pelan sesuai dengan irama musik.
Yang kedua, Anda bisa meminta pasangan Anda untuk menari sedikit dengan gaya yang sedikit seksi dan juga erotis di hadapan Anda. Nah, dijamin gaya arisan ini pasti bisa lebih memeriahkan lagi suasana bercinta Anda. Nah pemirsa, itulah tadi gaya hidup wanita-wanita metropolitan. Arisan bukan demi memenangkan sejumlah uang, tapi lebih dari sekedar gaya hidup wanita-wanita modern. Pemirsa jangan lupa saksikan terus malam-malam episode mendatang dengan tema yang lebih seru dan menantang lagi. Tentu saja hanya di SCTV, satu untuk semua.